Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang karakteristik perusahaan dagang yang merupakan materi pelajaran ekonomi kelas 12 SMA. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang tersebut. Sebagai contoh yang biasa kita temui adalah toko kelontong dan supermarket. Kedua jenis bisnis ini membeli barang kebutuhan sehari-hari dari pemasok dan menjual kembali pada konsumen. Jadi kegiatan perusahaan dagang adalah membeli dan menjual kembali barang dagang tanpa merubah bentuknya. Jika dibandingkan dengan perusahaan jasa, tentunya ada beberapa perbedaan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Berikut adalah perbedaan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Pada perusahaan jasa, barangnya tidak berwujud, sedangkan pada perusahaan dagang barangnya konkret. Pada perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang dagang, sedangkan pada perusahaan dagang memiliki persediaan barang dagang. Pada perusahaan jasa, produknya tidak dapat disimpan, sedangkan pada perusahaan dagang produk dapat disimpan. Pada perusahaan jasa tidak dapat dibagi dalam bagian-bagian kecil, sedangkan pada perusahaan dagang dapat dipisahkan menjadi bagian-bagian kecil. Secara umum, transaksi yang terdapat di perusahaan jasa sebagian besar ada di perusahaan dagang. Akan tetapi ada beberapa transaksi yang hanya terdapat di perusahaan dagang. Tentu Anda masih ingat pengertian transaksi. Transaksi adalah kejadian ekonomi yang bersifat finansial, contoh kejadian penjualan barang dagang, pembelian kendaraan, pembayaran listrik. Pada perusahaan dagang terdapat beberapa transaksi yang khusus seperti pembelian dan penjualan. Penjualan dan pembelian disertai dengan syarat pembayaran dan syarat penyerahan barang. Adapun transaksi-transaksi pada perusahaan dagang adalah 1. Pembelian barang dagang, 2. Potongan pembelian, 3. retur pembelian dan pengurangan harga, 4. beban angkut pembelian barang yang dibeli, 5. penjualan barang dagangan, 6. penerimaan kembali barang dagangan yang dijual atau retur penjualan dan pengurangan harga, 7. potongan penjualan, 8. beban angkut penjualan, 9. persediaan barang dagangan. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas transaksi-transaksi satu persatu sebagai berikut. Transaksi-transaksi pada perusahaan dagang yang pertama, pembelian barang dagang. Pembelian adalah aktivitas memperoleh barang dagangan untuk dijual kembali. Pembelian dapat dilakukan baik secara tunai maupun secara kredit. Pembelian tunai yaitu pembelian barang yang langsung diikuti oleh pembayaran tunai. Sedangkan pembelian kredit adalah pembelian barang yang pembayarannya ditangguhkan. Akun pembelian barang dagangan berfungsi sebagai tempat mencatat transaksi pembelian barang, baik tunai maupun kredit. Dalam melaksanakan pembelian barang yang akan dijual, perusahaan harus memperhatikan syarat pembayaran dan syarat penyerahan barang. Berikut kita akan bahas syarat pembayaran. A. N/30. Ketentuan pembayaran tersebut dapat berarti bahwa pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah pembelian barang dan tanpa diskon penjualan. Syarat pembayaran yang B, 3/10 N/30. Syarat pembayaran ini dapat berarti bahwa penjualan akan dikenakan diskon 3% jika pembayaran dilakukan dalam waktu tidak lebih dari 10 hari setelah pembelian. Penjualan tidak akan ditagih jika terjadi setelah 10 hari dari pembelian barang. Dan pembayaran barang berlangsung selambat-lambatnya 30 hari setelah pembelian barang. Syarat pembayaran yang C, 3/7 1/14 N/30, yang berarti bahwa persyaratan pembayaran tersebut adalah 3% diskon jika pembayarnya diselesaikan 7 hari setelah pembelian.
dan dikenakan diskon 1% jika pembayaran dilakukan setelah lebih dari 7 hari, tetapi tidak lebih dari 14 hari setelah pembelian barang dagangan. Pembayaran juga akan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah pembelian. Syarat pembayaran yang D, EOM atau end of month. Persyaratan pembayaran ini berarti pembayaran dilakukan pada akhir bulan atau pada akhir periode pada bulan berjalan. Kita lanjutkan syarat penyerahan barang. Syarat penyerahan barang merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai tempat serah terima barang yang diperjualbelikan. Secara umum, syarat penyerahan barang menjelaskan tentang satu pihak antara pihak pembeli atau pihak penjual yang akan bertanggung jawab dalam menanggung beban angkut pembelian suatu barang dagang dan resiko terhadap barang dagang yang akan diangkut dalam perjalanan dari gudang pihak penjual ke gudang pihak pembeli yang tentunya telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Syarat penyerahan barang secara umum yaitu A. FOB atau Free on Board Shipping Point adalah merupakan syarat penyerahan barang di mana biaya angkut barang atau yang biasa disebut ongkos kirim serta tanggung jawab atas segala risiko terhadap barang dagang dalam perjalanan dari gudang penjual menuju ke gudang pembeli merupakan tanggung jawab pembeli. Barang yang sudah beralih kepada pembeli meskipun barang tersebut masih dalam perjalanan ke gudang pembeli sudah tidak ada kaitannya lagi dengan penjual, baik dari segi biaya maupun resiko akan barang yang dipesan. Saat barang dagang yang dipesan oleh pembeli sudah keluar dari gudang penjual, maka baik dari pihak penjual maupun pembeli dapat langsung melakukan pencatatan atau penjurnalan persediaan barang dagang dalam proses transaksi jual beli antara kedua belah pihak, meskipun barang yang dikirim belum sampai ke gudang pembeli sekalipun. Syarat penyerahan yang berikutnya B. FOB atau Free on Board Destination adalah merupakan syarat penyerahan barang di mana biaya angkut barang atau disebut juga ongkos kirim dan tanggung jawab atas segala resiko terhadap barang dagang dalam perjalanan dari gudang penjual menuju ke gudang pembeli merupakan tanggung jawab penjual. Barang dagang dikatakan menjadi hak milik pembeli apabila barang tersebut sudah sampai dan diterima di gudang pihak pembeli. Proses pencatatan atau penjurnalan persediaan barang terhadap pembelian barang dapat dicatat ketika barang dagang tersebut sudah sampai pada pihak pembeli. Dalam syarat penyerahan barang FOB Destination, besarnya biaya angkut pembelian barang tidak dapat diketahui oleh pihak pembeli. Hal ini dikarenakan biaya angkut barang sudah termasuk dalam harga barang yang dibeli oleh pihak pembeli, sehingga dalam pembukuan pada pihak pembeli tidak dicantumkan biaya angkut barang, melainkan hanya ada pencatatan harga beli barang tersebut. Syarat penyerahan yang berikutnya C. Cost Insurance and Freight. Artinya pihak penjual harus menanggung beban pengiriman barang dan premi asuransi kerugian barang yang dijual. Syarat Cost Insurance and Freight biasanya dilakukan pada transaksi ekspor dan impor. Akun pembelian barang dagangan termasuk dalam beban, sehingga pada awal dan akhir periode tidak akan terdapat saldo. Setiap transaksi pembelian barang dagangan akan dicatat pada sisi debit akun pembelian. Pada akhir periode, akun pembelian akan ditutup dan saldonya akan dipindahkan ke akun ikhtisar laba rugi atau harga pokok penjualan. Kita lanjutkan transaksi pada perusahaan dagang yang nomor 2, yaitu potongan pembelian. Potongan pembelian berfungsi sebagai tempat mencatat potongan harga yang diterima dari penjual, biasanya sehubungan dengan penerapan pembayaran, misalnya pembayaran utang yang dilakukan dalam periode potongan. Transaksi pada perusahaan dagang yang ketiga yaitu retur pembelian dan pengurangan harga. Akun retur pembelian dan pengurangan harga ini berfungsi untuk mencatat transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli kepada pihak penjual atau pengurangan harga yang disepakati penjual. Misalnya barang yang dibeli sebagian rusak.
Transaksi pada perusahaan dagang yang nomor 4 adalah beban angkut pembelian barang yang dibeli. Beban angkut yang menjadi tanggungan pembeli akan dicatat pada akun beban angkut pembelian di sisi debit dan akun kas di sisi kredit. Akan tetapi, beban angkut yang menjadi tanggung jawab pembeli yang dibayar langsung kepada penjual akan dimasukkan pada faktur pembelian. Transaksi pada perusahaan dagang yang nomor 5 adalah penjualan barang dagangan. Transaksi penjualan merupakan transaksi utama untuk memperoleh penghasilan dan merupakan komponen utama pembentukan laba. Untuk penjualan secara kredit, setiap penjualan barang dagangan selalu dicatat pada akun penjualan di sisi kredit dengan akun piutang dagang di sisi debit. Namun untuk penjualan secara tunai, setiap penjualan barang dagangan berarti menambah kas untuk penjualan secara tunai, sehingga kas dicatat pada akun kas di sisi debit dengan akun penjualan di sisi kredit. Transaksi pada perusahaan dagang yang nomor 6 adalah penerimaan kembali barang dagangan yang dijual atau retur penjualan dan pengurangan harga. Akun retur penjualan dan pengurangan harga berfungsi sebagai tempat mencatat transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual atau pengurangan harga yang diberikan kepada pihak pembeli. Misalnya, barang yang dijual sebagian ada yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Transaksi retur penjualan akan dicatat dalam akun retur penjualan yang termasuk akun kontra dari akun penjualan. Transaksi pada perusahaan dagang yang nomor 7 adalah potongan penjualan. Akun potongan penjualan ini termasuk akun kontra dari akun penjualan. Potongan penjualan oleh penjual akan dicatat pada akun potongan penjualan di sisi debit dan akun piutang dagang di sisi kredit. Transaksi pada perusahaan dagang yang nomor 8 adalah beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan terjadi karena penjual menanggung biaya pengiriman barang sampai ke tempat pembeli. Biaya ini dilaporkan dalam biaya operasional. Transaksi pada perusahaan dagang yang nomor 9 adalah persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan adalah barang dagangan yang masih ada dan belum terjual. Banyaknya barang yang tersedia di gudang tidak boleh kurang dari jumlah yang dibutuhkan. Kita lanjutkan akun-akun pada perusahaan dagang. Seperti telah disebutkan di atas, pembelian, penjualan, dan persediaan barang dagangan merupakan akun-akun baru dalam perusahaan dagang. Namun sama halnya dengan perusahaan jasa, perusahaan dagang pun terlibat pada berbagai aktivitas transaksi yang memerlukan pencatatan dalam akun-akun tersendiri. Akun-akun yang ada di perusahaan dagang adalah sebagai berikut: A. Pembelian, B. Retur pembelian, C. Potongan pembelian dan pengurangan harga, D. Penjualan, E. Retur penjualan, F. Potongan penjualan dan pengurangan harga, G. Beban angkut pembelian, H. Beban angkut penjualan, I. Persediaan barang dagang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.